Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royana Mani dengan NPM 1903090073 dari kelas 8B Kesejahteraan Sosial dengan mata kuliah Perubahan Sosial dan Dampak Pembangunan. Saya ingin menjelaskan dengan bahan pembelajaran tanggal 8 Maret 2022 Mahjab Modernisasi. Seperti yang ditunjukkan Portes tahun 1980 dan Rhodes tahun 1968, teori evolusi sangat berpengaruh dalam pembentukan aliran modernisasi. Selanjutnya, karena banyak anggota terkemuka dari aliran modernisasi seperti Daniel Lemmer, Mario Levi, Neil Selmter, dan Samuel Eistedt dan Gabriel Almond dididik dalam teori fungsionalis. Studi modernisasi mereka mau tidak mau dicap dengan merek fungsionalis sebagai dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali warisan evolusioner dan fungsionalisasi yang menginformasikan aliran modernisasi. 1. Teori evolusi. Teori evolusi lahir pada awal abad ke-19 setelah revolusi industri dan revolusi Prancis. Kedua revolusi ini tidak hanya menghancurkan tatanan sosial yang lama, tetapi juga meletakkan dasar bagi tatanan sosial yang baru. Revolusi industri dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan peningkatan produktif sistem produksi pabrik baru dan penaklukan pasar dunia. Revolusi Prancis menciptakan tatanan politik yang sama sekali baru berdasarkan kesetaraan kebebasan dan demokrasi parlementer. Dalam mengamati perubahan tatanan sosial, ekonomi, dan politik, para ahli teori evolusi telah menggunakan label dan yang berbeda untuk mengkarakterisasi masyarakat lama dan masyarakat baru, seperti masyarakat Tonies, komunitas, dan Gesellschaft atau masyarakat. 2. Teori fungsionalisme struktural. Parsons awalnya dilatih sebagai ahli biologi dan pelatihan awalnya sangat mempengaruhi perumusan teori fungsionalisme. Bagi Parsons, masyarakat manusia seperti organisme biologis dan dapat dipelajari seperti itu. Metafora organisme memberikan kunci untuk memahami karya Parsons. Parsons merupakan konsep imperatif fungsional dengan alasan bahwa ada 4 fungsi penting yang harus dilakukan setiap masyarakat, jika tidak masyarakat akan mati. 1. Adaptasi terhadap lingkungan yang dilakukan oleh ekonomi. 2. Pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah. 3. Integrasi atau menghubungkan lembaga-lembaga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum dan agama. 4. Latesi atau pemeliharaan pola nilai dari generasi ke generasi yang dilakukan oleh keluarga dan pendidikan. Keempat fungsi ini membentuk skema yang dikenal sebagai AISL atau adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, latensi. Akhirnya, Parsons telah merumuskan konsep variabel pola untuk membedakan masyarakat tradisional dalam masyarakat modern. Variabel pola adalah kunci hubungan sosial yang bertahan, berulang, dan tertanam dalam sistem budaya, sistem tertinggi dan terpenting dalam kerangka teori Parsons. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.